Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Ramadan. Jadi pada kesempatan kali ini ada satu hal atau satu bahasan, tema bahasan yang saya rasa cukup menarik untuk saya sampaikan. Jadi saya mendengar bahasan ini dari sebuah dakwah, dari kajian seorang ustadz gitu ya, seorang guru. Lalu saya rasa menarik untuk saya sampaikan karena hal ini sangat-sangat relevan dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, seperti itu. Jadi bahasan yang saya maksud di sini adalah tentang bersedekah. Ya, saya ingin meluruskan sebuah kesalahpahaman, sebuah konsepsi ya saya rasa itu masih kita sering salah pahami sebagai orang awam, seperti itu. Ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita itu, dalam konteks bantuan harta, bantuan berupa harta, yang mana kita bisa mensedekahkan harta tersebut, nah itu kita berpikir bahwa merekalah yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi katakanlah ada korban bencana atau saudara-saudara muslim kita yang mungkin sedang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan harta, yang meminta uluran tangan, kita seringkali berpikir bahwa merekalah yang membutuhkan bantuan kita. Nah, sebenarnya pernyataan itu nggak sepenuhnya benar ya. Bahkan dalam konteks ini, itu adalah pernyataan yang salah. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi katakanlah ketika ada seseorang meminta uang kepada kita sejumlah 1 juta rupiah. Uang 1 juta yang kita berikan kepada mereka, itu nantinya akan mereka gunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, misal kayak pakaian atau makanan atau sandang pangan papan dan lain sebagainya, sejumlah 1 juta rupiah. Nah, lalu setelah 1 juta rupiah itu habis, maka ya sudah habis begitu saja. Nah, akan tetapi kita yang memberikan uang senilai 1 juta rupiah itu, maka ganjaran pahala dan ganjaran kebaikan yang kita terima akan berkali-kali lipat, akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menerima ganjaran yang lebih di hari kiamat, seperti itu, balasan yang lebih. Nah, lalu saya rasa cukup penting bagi kita untuk menyikapi sebuah kisah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di depan kediaman, di depan rumah mereka berdua itu setiap harinya sering didatangi, dikunjungi oleh banyak orang miskin ya. Banyak, karena orang-orang miskin itu tahu bahwa mereka berdua ini memang selalu bersedekah setiap harinya, seperti itu. Lalu pernah pada suatu ketika, pada suatu hari, orang-orang miskin yang biasa datang ini mereka nggak datang gitu. Gelisah lah nih sahabat Nabi berdua ini, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Mana ini orang-orang mereka ini? Biasanya mereka datang gitu. Lalu apa yang mereka lakukan? Nah, mereka pergi keluar untuk mencari orang-orang miskin tersebut, ya, untuk disedekahkan, seperti itu, harta yang mereka miliki. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita balik lagi ke bahasan yang tadi, kenapa malah kita yang membutuhkan? Ya karena kita butuh nilainya, butuh nilai yang bisa kita peroleh dari harta yang kita sedekahkan, karena akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita bayangkan jika nggak ada orang fakir, miskin, nggak ada orang yang butuh pertolongan, kira-kira kemana tempat kita bisa menyalurkan harta kita, menyedekahkan harta kita, dan kita akan mendapat balasan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Nabi SAW bersabda bahwa harta, kalau salah seorang di antara kalian menyedekahkan harta kalian, maka Allah akan mengurus harta tersebut dan melipat gandakannya, mengembang biakannya hingga menjadi seperti gunung Uhud. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau tahu gunung Uhud yang ada di Madinah, harta yang kita sedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi sebesar gunung Uhud. Nah, ini terlepas dari berapapun jumlahnya yang kita sedekahkan ya, mau itu sepotong roti, mau itu sebuah kurma yang dibagi menjadi dua, yang dibelah menjadi dua, Allah akan tetap lipat gandakan hingga menjadi seperti gunung Uhud. Ya, lalu Nabi SAW menambahkan bahwa seperti seperti salah seorang dari kalian yang membesarkan anak kuda atau anak untanya, maka
di sini bisa kita pelajari bahwa matematika dan tanda kutip matematika atau hitung-hitungan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan matematika kita. Apabila kita memberi satu, maka Allah akan balas satu. Tidak seperti itu. Jadi harta yang kita sedekahkan akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 37, "Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab." Maka Allah kalau sudah soal membalas kebaikan atau ganjaran pahala dari hamba-hambanya, maka tidak akan ada kata perhitungan. Oke, maka dari itu di sini marilah kita, mumpung kita masih diberi rezeki oleh Allah, masih diberi umur oleh Allah, diberi nikmat kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama merubah mindset kita, ya. Bukan semata-mata seperti orang yang membutuhkan adalah mereka yang butuh kita, tapi kita yang lebih butuh mereka karena ada nilai yang bisa kita manfaatkan di situ. Insyaallah. Ya, semoga kita semua bisa kedepannya bersedekah lebih ikhlas, ya, termasuk untuk diri saya sendiri. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan pada saudara-saudara kalian. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.